Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita tetap dapat melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dihitung sebagai amal dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi dalam pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi barisan aritmetika. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti ketika anak-anak selesai mempelajari barisan aritmetika, nanti anak-anak dapat mendefinisikan apa itu pengertian dari barisan aritmetika. Lalu yang kedua, mengkategorikan mana yang disebut sebagai barisan aritmetika. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak dapat menentukan penyelesaian terkait dengan soal barisan aritmetika. Dan yang terakhir adalah memecahkan penyelesaian masalah kontekstual terkait dengan barisan aritmetika. Langsung saja anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita. Definisi dari barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang antara setiap dua suku yang berdekatan itu memiliki selisih yang sama. Selisih yang sama ini sering disebut sebagai beda atau disimbolkan dengan huruf B. Setelah anak-anak mempelajari definisi dari barisan aritmetika, untuk lebih memahami, untuk lebih mendalami konsep tentang barisan aritmetika, sekarang kita akan masuk ke contoh barisan aritmetika. Mana sih contoh dari barisan aritmetika dan mana sih contoh yang bukan barisan aritmetika? Contoh dari barisan aritmetika. Perhatikan barisan berikut ini: 1, 4, 7, 10. Perhatikan bahwa setiap beda dari suku yang berdekatan itu selalu sama, yaitu 3. Karena 1 ke 4 itu bedanya 3, 4 ke 7 itu bedanya juga 3, dan 7 ke 10 itu bedanya 3. Perhatikan selisih suku yang berdekatan sama, yaitu U2 dikurangi dengan U1 itu sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. U3 dikurangi dengan U2 itu sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dan yang selanjutnya U4 dikurangi U3 itu sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Perhatikan beda antara setiap suku selalu sama. Perbedaan antara setiap suku yang selalu sama ini makanya dia disebut sebagai barisan aritmetika. Begitupun dengan contoh nomor 2. Sebelumnya kita telah diberikan contoh barisan aritmetika. Sekarang untuk menjadi pembanding agar anak-anak bisa membedakan mana sih yang barisan aritmetika dan mana sih yang bukan barisan aritmetika, berikut adalah contoh barisan yang bukan barisan aritmetika. Perhatikan contoh barisan berikut ini. Diberikan barisannya 4, 5, 7, dan 10. Pada barisan ini U2 dikurangi U1 itu sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. U3 dikurangi dengan U2 itu sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian U4 dikurangi dengan U3 sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Perhatikan bahwa beda antara setiap suku itu tidak sama. Perbedaan selisih antara setiap suku ini, makanya barisan ini tidak disebut sebagai barisan aritmetika. Setelah mempelajari contoh dan bukan contoh dari barisan aritmetika, saya yakin anak-anak sekarang sudah mampu membedakan
mana sih yang merupakan barisan aritmetika dan mana yang bukan merupakan barisan aritmetika. Dan sebelum kita masuk ke materi barisan aritmetika, anak-anak telah mempelajari jenis-jenis dari barisan bilangan. Nah, dari barisan-barisan bilangan berikut nanti yang akan Bu Guru sajikan, manakah yang merupakan barisan aritmetika dan manakah yang bukan merupakan barisan aritmetika. Masih ingatkah anak-anak tentang barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil? Oke, nah, apakah barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil itu termasuk dalam barisan aritmetika? Oke, ya. Nah, kenapa bisa iya? Nah, karena barisan ganjil, barisan bilangan ganjil dan barisan bilangan genap itu memiliki beda yang sama atau selisih yang sama antara setiap dua suku yang berdekatan. Maka barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil disebut sebagai barisan aritmetika. Lalu apakah barisan persegi dan barisan persegi panjang itu merupakan barisan aritmetika? Oh, bukan. Oke, bukan. Kenapa? Karena barisan persegi dan barisan persegi panjang beda antara setiap sukunya itu tidak sama, sehingga dia bukan merupakan barisan aritmetika. Setelah memahami tentang definisi dari barisan aritmetika, kemudian mengkategorikan mana yang merupakan barisan aritmetika dan mana yang bukan merupakan barisan aritmetika, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara anak-anak menyelesaikan masalah terkait dengan barisan aritmetika. Namun sebelumnya kita akan mempelajari tentang menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, rumus suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali dengan bedanya berapa. Apa sih UN, apa sih A, dan apa sih B? Nah, UN itu adalah merupakan rumus dari suku ke N, sedangkan A itu merupakan suku pertama atau suku 1 dari barisan aritmetika. B itu sama dengan beda atau selisih dari setiap suku dalam barisan aritmetika. Dan yang N itu merupakan bilangan yang keberapa dari barisan aritmetika. Contoh soal diketahui barisan bilangan 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Tentukan A. Rumus suku ke N, B. Nilai suku ke 26, dan C. Nilai N jika nilai suku ke N adalah 200. Perhatikan bahwa dari soalnya kita dapat mengetahui U1-nya adalah sama dengan 8, kemudian bedanya sama dengan 3. Dari mana kita tahu bedanya sama dengan 3? Nah, perhatikan kita mencari selisih dari setiap dua suku yang berdekatan. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 14 dikurangi 11 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N tadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN kita masukkan A dan B-nya. A-nya sama dengan 8 ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan 3. Sehingga UN sama dengan 8 ditambah 3 dikali N dikurangi 3. Nah, operasi secara aljabar sehingga ketemunya UN sama dengan 3N ditambah 8 dikurangi 3, maka ketemu UN sama dengan 3N ditambah 5. Selanjutnya, berapakah nilai suku ke 26? Nah, kita masukkan lagi UN yang tadi. UN-nya sama dengan 3N ditambah dengan 5. Berarti maka setiap N itu kita ganti dengan 26. Sehingga 3 dikalikan dengan 26 ditambah dengan 5. 3 kali 26 sama dengan 78 ditambah 5. Sehingga U26 sama dengan 78 ditambah 5 sama dengan 83. Selanjutnya, berapakah nilai N jika suku ke N-nya adalah 200? Nah, UN sama dengan 3N ditambah 5. UN-nya kita ganti dengan 200, berarti sama dengan 3N ditambah 5. 3N kita bisa mencarinya 3N sama dengan 200
dikurangi dengan 5, sehingga ketemu 3N sama dengan 195, dan N itu sama dengan 195 dibagi 3 sama dengan 65. Soal selanjutnya, diketahui suku ke-6 dan ke-9 dari barisan aritmetika berturut-turut 9 dan 15. Nilai suku ke-20 barisan tersebut adalah, nah untuk menyelesaikan soal yang jika seperti ini, maka kita tulis dulu yang ketahui suku ke-6-nya atau sama dengan U6 itu sama dengan 9, suku ke-9 sama dengan U9 sama dengan 15. Ditanyakan adalah suku ke-20 atau U. Nah, kita mencari rumus dari suku ke-6. Nah, suku ke-6 rumusnya adalah A ditambah 5B. Suku ke-6-nya tadi 9, sehingga A ditambah 5B sama dengan 9. Rumus dari suku ke-9, A ditambah dengan 8B, sedangkan suku ke-9 tadi sama dengan 15. Sehingga kita menemukan dua persamaan, A ditambah 5B sama dengan 9, A ditambah dengan 8B sama dengan 15. Jika ini kita kurang, A dikurangi A itu akan sama dengan 0. 5B dikurangi dengan 8B itu sama dengan negatif 3B. 9 dikurangi dengan 15 sama dengan negatif 6. Sehingga ketemu B-nya itu sama dengan negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Sehingga ketemu nilai B sama dengan 2. Yang selanjutnya kita mencari suku ke-20. Nah, tadi kita menemukan B-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga kita mensubstitusikan B sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Untuk jawaban ini kita mensubstitusikan atau mengganti nilai B sama dengan 2 ke persamaan A ditambah 5B sama dengan 9. A-nya akan kita cari sehingga ditambah dengan 5, B-nya tadi kita ganti dengan 2, maka menjadi 5 dikali 2 sama dengan 9. A ditambah 5 kali 2 itu adalah 10 sama dengan 9, dengan A berarti 9 dikurangi 10 sehingga ketemu A sama dengan negatif 1. Nah, berapakah U20? Kita mencari dulu UN, rumus suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Sehingga U20 itu sama dengan negatif 1 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. Sehingga U20 sama dengan negatif 1 ditambah 20 dikurangi 1 adalah 19 dikalikan dengan 2. Sehingga U20 sama dengan 38 dikurangi 1 sama dengan 37. Coba perhatikan kembali soal diketahui suku ke-6 dan ke-9 barisan aritmetika berturut-turut 9 dan 15. Nilai suku ke-20 barisan tersebut adalah, nah adakah cara lain untuk menyelesaikan soal ini? Nah, ayo kita mengkaji apakah kita bisa menemukan cara lain untuk menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi ternyata kita tidak hanya menggunakan cara yang tadi. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain atau alternatif cara lain, yaitu caranya kita mendaftarkan suku ke-6 sampai dengan suku ke-9. Sehingga nanti akan ada U6, U7, U8, U9. Nah, perhatikan banyaknya beda atau selisih dari U6 sampai dengan U9 adalah sebanyak 3B. Sehingga bisa kita menulis U9 dikurangi dengan U6 itu sama dengan 9 dikurangi 6 dikali B. Nah, tadi kita sudah menemukan bedanya itu ada 3, sehingga U9-nya berapa? 15. U9-nya 15, U6-nya adalah 9. Sehingga 15 dikurangi 9 sama dengan 3B. 3B itu sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 2. Lalu bagaimana cara kita menemukan suku yang ke-20? Nah, kita bisa menggunakan selisih antara dua suku. Di sini saya mengambil suku 20 dan suku ke-9. Berarti U20 dikurangi dengan U9 akan sama dengan 20 dikurangi 9 dikali bedanya tadi berapa? 2. Berarti 20 dikurangi 9 dikali 2. Sehingga U20 sama dengan 11 dikali 2 ditambah dengan U9. U20 11 dikali 2 adalah 22, U9-nya adalah 15. Berarti U20 sama dengan 22 ditambah 15. Maka U20 sama dengan 37.
Selain menggunakan U20 dengan U9, kita juga bisa menggunakan selisih antara U20 dengan U5. Nah, coba anak-anak buktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Soal yang selanjutnya, di antara bilangan 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Beda dari barisan tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menulis dulu 16 dan 41. Karena di antara 16 dan 41 itu terdapat 4 bilangan yang berada di tengah karena ini disisipkan, sehingga kita bisa menuliskan 4 kotak untuk menuliskan 4 bilangan disisipkan tadi. Sehingga nanti akan ketemu U1-nya 16, U2, U3, U4, U5, dan U6. Dengan menggunakan selisih, berarti U6 dikurangi dengan U1 itu akan sama dengan 6 dikurangi dengan 1 dikali dengan B. U6-nya 41 dikurangi dengan U1-nya 16 sama dengan 6 dikurangi 1 adalah 5 sehingga 5 dikali B. 41 dikurangi 16 sama dengan 25 sama dengan 5B sehingga ketemu B-nya sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sekarang kita masuk ke masalah kontekstual. Denis rutin menabung di koperasi sekolah setiap bulan. Bulan pertama ia menabung 7.000, bulan kedua ia menabung 9.000, bulan ketiga ia menabung 11.000, bulan keempat ia menabung 13.000 dan seterusnya. Jika Denis menabung dengan pola yang sama, pada bulan keberapakah Ujang menabung sebesar Rp55.000? Untuk menyelesaikan masalah ini, terlebih dahulu kita tahu apakah yang harus dicari dari masalah ini. Menyelesaikan soal, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Bulan pertama itu sama dengan U1, Denis menabung 7.000. Bulan kedua adalah U2, Denis menabung 9.000. Bulan ketiga itu sama dengan U3 dan Denis menabung 11.000. Bulan keempat sama dengan U4 dan Denis menabung 13.000. Serta bulan berapa, pertanyaannya bulan berapa atau U keberapa Denis menabung 55.000. Dari sini bisa kita menyimpulkan, ternyata yang dicari adalah nilai N. Sebelum mencari berapa nilai N, kita cari dulu berapakah beda atau selisih tabungan Denis setiap bulan. Bedanya sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Kita mengambil contohnya U2 dikurangi dengan U1, bisa juga dengan nanti U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi dengan U3. U3 dikurangi U1 berarti sama dengan 9.000 dikurangi 7.000 sama dengan 2.000 sehingga bedanya adalah 2.000. Tadi kita sudah menemukan nilai B-nya adalah 2.000. Ini perhatikan untuk memudahkan perhitungan, setiap angka 03 di setiap uang itu kita simpan dulu. Sehingga nanti ketemu B-nya adalah 2. Dan U1-nya yang 7.000 menjadi 7. Bagaimana penyelesaian kita untuk mencari N yang keberapa Denis menabung 55.000? Sehingga ketemu UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya kan tadi 55 sama dengan 7 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan 2. Kita operasikan secara aljabar sehingga ketemu 55 sama dengan 2N ditambah 5. 55 dikurangi 5 sama dengan 2N. 2N sama dengan 50 dan N akan sama dengan 50 dibagi 2. Jadi Denis akan menabung 55.000 pada bulan yang ke-25. Masalah kontekstual yang kedua. Dalam suatu ruangan pada gedung pertunjukan terdiri atas 20 baris. Pada baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua terdapat 12 kursi, dan pada baris ketiga terdapat 14 kursi, begitu seterusnya. Setiap baris selisih kursinya selalu sama. Harga tiket untuk Rp150.000 untuk setiap kursi baris pertama, sedangkan untuk barisan kursi selanjutnya selalu berkurang Rp10.000.
Nah, setiap kursinya pada barisan tertentu harga karcis setiap kursinya Rp10.000, sehingga pada barisan berikutnya digratiskan. Nah, pertanyaannya berapakah kursi yang digratiskan? Nah, coba anak-anak selesaikan masalah ini dengan menggunakan konsep barisan aritmatika yang telah kita pelajari. Masalah kontekstual yang kedua ini, coba anak-anak cari dulu bagaimana penyelesaian masalahnya, kemudian nanti kita akan bahas pada pembelajaran kita yang selanjutnya. Oke, nah setelah selesai mempelajari tentang contoh dari barisan aritmatika dan masalah kontekstual yang melibatkan barisan aritmatika, berarti kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Apa sih itu barisan aritmatika? Mana sih yang merupakan barisan aritmatika? Dan bagaimanakah cara kita menyelesaikan atau memecahkan masalah kontekstual terkait dengan barisan aritmatika? Oke, nah, barisan aritmatika, sekali lagi barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih antara setiap dua suku yang berdekatan itu selalu sama. Kemudian barisan aritmatika untuk membedakannya dengan barisan lain, maka kita bisa melihat bagaimana selisih antara setiap dua suku yang berdekatan. Jika selisih antara setiap dua suku yang berdekatan itu selalu sama, maka dia disebut sebagai barisan aritmatika. Lalu untuk menentukan atau memecahkan masalah kontekstual terkait dengan barisan aritmatika adalah kita melihat dulu apakah masalah itu merupakan barisan aritmatika. Lalu yang kedua, kita mencari dulu rumus suku KM, atau tergantung dari nanti apa yang ditanyakan atau apa yang diketahui. Oke, nah anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna, anak-anak bisa memahami dan mencapai pemahaman tentang barisan aritmatika. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.